Oke, oke, Ini oke. sambil rokok nggak apa-apa kan ya? Wah, santai lah. Ini ngobrol kok. Halo Mas Sony, apa kabar? Kabar baik, kalau Ya. juga sepertinya sih bukan tamu loh, Jadi, eh, mengunjungi. mengunjungi ya? Iya, lebih Oh, tepatnya mengunjungi mengunjungi. Oke. lewat lewat dunia goib gitu. Lewat dunia goib ya. Mas, Ya, pengen nanya. ya. Boleh nggak sebelumnya diperkenalkan dulu kepada sobat audio yang lagi nonton? Memperkenalkan diri saya sebagai apa nih? Kalau Sebagai di apa aja? X-Men, Silahkan. kalau di X-Men saya sebagai kreatif desainer. Oke. Jadi mendesain boxnya, modelnya, dari grillnya, bracketnya, dan lain-lain sampai suaranya. Begitu, Om. Jadi sebagai X9, emang Ya, sebagai apa lagi Mas? ya sebagai teman kuliah kali ya. Teman kuliah Ya ya? kan? Iya, 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 iya. yang nggak di wisuda-wisuda ini. Yang ada wisuda-wisuda ya. Iya ya. Iya, buat yang belum tahu mungkin kami kuliah lagi udah selesai akhir tahun lalu ya Mas ya. Tapi karena COVID ini yang harusnya kita berangkat akhir bulan ini untuk wisuda terpaksa dipospon entah sampai kapan. Semoga semakin Di mana cepat lah. loh wisudanya? Wisudanya di mana, Om? Direncanakan kita akan wisuda di Melbourne. Oke. Jadi Mas Sony ini adalah founders, desainer speaker juga dari sebuah brand yang namanya X9. X9 itu di mana sih Mas lokasinya Mas? X-Men workshopnya ada di Bali, tepatnya di Denpasar, di daerah Ubung, Kaje, kalau orang Bali bilang. Oh Ya gitu. masih di kota, ya. Oke. Ya. Kapan sih Mas mulai didirikan ini X9 ini? Tanggal 16 Juli tahun 1000, tahun 2013. 2013 ya? Tanggal 16 Hafal kan Juli. Berarti tanggal. dua bulan lagi ulang tahun nih ya? Dari Ulang tahun ke-8 ya? ulang tahun ke-8 ke-7 ya? ya? Oh, oke. Ke-7. 8 ya besok ya? Udah hampir satu dasawarsa ya. Itu perjalanannya gimana sih Iya. Mas? Awal mulanya gimana sih? Ya awal mulanya sih kita kan rental zaman itu ya. Mungkin zaman itu belum kenal kita ya. Belum Mas. 2005 kita rental sampai 2013 itu. Begitu saya launching produk, rentalnya kita tutup. Itu waktu menyewakan udah produk sendiri? Udah bikin produk sendiri atau pakai produk lain atau campur-campur? Campur-campur sih. Awalnya sih kalau untuk yang disewakan kita pakai brand Eropa ya. Oh gitu ya? Ada ya brand Eropa ada, China ada, terus custom kita sendiri ada. Jadi sekian tahun kita rental itu hampir separuhnya kita pakai produk custom kita. Oh. Terus dari situ terpikir untuk dibuat brand? Atau ada alasan tertentu? Dibuat brand, tapi ketika produk pertama yang saya launching sebetulnya nggak nyambung dengan apa ya, bendanya, serinya tuh nggak nyambung dengan saat kita rental. Karena waktu launching pertama yang saya bikin, yang saya launching itu yang produk kolom, kecil-kecil gitu. Sedangkan yang
customize yang kita pakai sendiri yang zaman itu udah Lanere sih, double 12 gitu udah. Kita udah pakai itu zaman dulu ya. Yang bikinan kita sendiri. Jadi sebenarnya sebelum didirikan ini udah mulai bereksperimen. Sudah. Alasannya apa, Mas? Bereksperimen Kenapa terus. bereksperimen, Mas? Nggak puas dengan produk yang dipakai atau? Ya waktu itu sih mungkin lebih ke ini ya, bendanya itu kan berat semua zaman itu ya, gede-gede semua. Suara sih kalau yang Eropa pastilah ya, nggak diragukan lagi untuk suara, tapi berat. Jadi kita lihat anak-anak kerja itu, walaupun kita nggak ikut ngangkat, tapi kalau kita lihat merasa ikut berat juga gitu loh. Itu yang Eropa, apalagi yang Lanere saya punya brand China itu beratnya itu 105 kilogram loh Om, diangkat Buset. orang 4 itu. Ya aktif Zaman itu. ya? Zaman itu Aktif. 105 kilogram rebok aktif. Wow. Diangkat orang 4 itu masih, waduh setengah mati itu. Iya, emang zaman itu boxnya gede-gede banget ya. Iya. Oke. Ini sambil rokok nggak apa-apa kan ya? Wah, santai lah. Ini ngobrol kok. Bukan acara TV. Ini kan TV-TVan ini. Mau tayang mau enggak, yang penting rekam dulu. Rekam dulu. Gampang. Loh Mas, tadi bilang awal produknya nggak cocok secara desain. Maksudnya produk yang saya beli. Oh, oke. Produk yang dibeli nggak cocok. Oke, jadi kemudian sih, cocok. Tapi ya itu berat sekali gitu loh. Ya berat zaman itu. Jadi kepikir lah gimana caranya gitu bikin yang lebih ringan gitu. Ya gimana caranya bikin yang lebih ringan, akhirnya terrealisasi malah ringan sekali karena bendanya kecil. Loh itu Belum langsung jadi speaker atau ada gagal-gagalnya dulu Mas? Ya ada gagalnya pasti, ada gagalnya. Jadi ceritanya dulu itu kolomnya itu baru jadi itu kita biasalah sampai sekarang itu kebiasaan saya trial. Ada beberapa tingkatan untuk melakukan trial. Pertama pasti di workshop sendiri, dihajar gitu kan. Kedua dipakai untuk live, disewakan. Jadi itu kan masih rental. Tapi kita nggak pernah ngomong kalau itu bikinan sendiri. Saat itu kalau kita ngomong bikinan sendiri, mungkin orang nggak percaya. Setelah beberapa kali untuk benar-benar live band ya maksudnya dipakai orang benar-benar, kita jadi tahu apa sih kurangnya gitu loh, perbaiki lagi gitu. Oke. Dan saat itu sudah terpikir itu akan dijadikan sebuah brand. Sudah ya. Saat itu yang saya pilih nama X-Nen. Pasti nanti pertanyaannya ke situ juga. Nih saya lompatin aja. Saya laluin aja. Pak, kenapa kok pilih nama X-Nen? Nah, X-Nen itu sebenarnya ketika saya rental, kita itu sudah bikin beberapa seri untuk memberi nama si speaker tersebut. Supaya ketika ada job gitu, mau bawa apa Pak? Anak-anak kan nanya, bawa X1 gitu kan. Dulu ada X1, udah Lanere juga. X1 ya? X1, terus X2 ya ada, X1, X2 ada. Terus X3 ada. Kalau X3 itu belum Lanere, tapi kata orang rental zaman sekarang tuh nyebutnya model SR lah ya, double 15 Twitter gitu loh. Itu X3. Terus X4 nggak ada, X5 nggak ada, X6 ada, tapi nggak saya pakai
Jadi saya kasihkan ada tempat kita di Sempor. Sempor tahu lah pasti di Tahu. Gombong itu ada Ya. ya tempat saya pasang di sana. X7 tidak ada, X8 itu kayaknya ada loh. Itu Lenore double 8 inci. Ada ya, Min? Sama subwoofer. Hah? Subwoofer sama Oh ya, ada. Lalu Oke. X9. Jadi belum X9 dulu, karena itu kan sebutan di intern kita. Oke. X9. Nah, X9 itu double 12, double Twitter gitu loh. Loh, ini Ketika jadi berarti sebelum Ya. jadi brand ya? Ini baru sebutan Belum. sendiri ya? Sebutan sendiri waktu masih rental. Ah. Jadi Karena speaker kita banyak, ada HK ada, Semak oke. ada, Bima ada waktu kita rental. Jadi harus ada yang ini si Bagong gitu. Ini siapa? Tapi Mas Ya. Sony waktu itu memutuskan dengan X1, X2 Hmm. sampai akhirnya ke X9 itu. Ya, X9, X9 lah masih zaman itu X9, kan. nyebut. iya. Terus itu udah Lenore, enggak Lenore lagi, X9, Lenore juga. Ini kurun waktunya agak panjang digunakan oleh rental. Berapa tahun ya. Jadi si X9 ini. Jadi yang brand-brand build up nggak pernah saya pakai. Pakai yang ini. Loh ceritanya. Mulai pede pakai yang produk sendiri ini. Ya, tuh. Oke. Karena Jadi- berat tadi. Oke. Karena berat ini lebih ringan dan Saya klien tidak ada komplain. Ya beli build up yang terakhir itu ya yang berat ini gitu loh. Ah, Saat Oke. itu belinya di Jakarta, di teman-teman kita juga kayaknya masih eksis juga nih di Jakarta. ya. Itu kosong, barangnya kosong. Saya ngotot, dia ditawarin yang seri adiknya. Saya nggak mau, saya minta yang ini yang gede aja. Terus dikirim dari Singapura saat itu langsung gitu loh. Ya saya pakai cuma 4 kali. 4 kali doang itu. 4 kali itu ada gathering, pakai band lokal, terus ada DJ siapa ya, Min? Dulu, Min? Bapak Yang dari luar tuh. DJ yang pakai make up terus itu siapa? Om? DJ luar Gak negeri, Om. hafal aku DJ ini. Nanti pemirsa Iya, ini yang yang pasti dia macak cewek itu loh. itu Kemudian event di Bali. di Bali. Di Bali. Terus, nah kenal Mas Sony Subowo ya pas Naif sama The Sigit. Itu udah pakai Oke. yang kaput ini, yang berat, Yang berat ini. ini. Udah 4 kali Pak ya, 4 kali pakai, udah nggak pernah dipakai. Kasihan anak-anak itu loh ceritanya. Nah, barulah pakai X9 ini. Pakai 9 terus. Terus sampai akhirnya kita tutup rental tuh pakai itu, lalu dilanjutkan ditetapkan sebagai brand, bukan seri lagi. Awalnya kan seri itu. Apa waktu itu Mas dasar pemikirannya Mas? Wah iki jadi brand aja deh. Apa triggernya apa Waktu Mas? itu belum punya filosofi yang ini banget ya, yang berkarakter. Saat itu hanya sak nemune lah bahasanya ya, yang mudah diingat. Jadi ini udah familiar di lidah dan telinga, diucapkan udah enak, di telinga enak gitu loh. Cuman ketika saya launching, ada yang apa bahasanya mengkritik, Pak Sony kenapa kok pakai nama X9 dengan huruf X itu identik eksperimen loh Pak gitu. Saya bilang enggak gitu. Tapi sih iya sebetulnya iya juga ya, karena kan ini dari beberapa kali eksperimen gitu loh. Nah, cuman saat itu ada tamu saya orang bule, ya, kemudian ada temennya cewek nggak tahu itu family atau kenalan, dia belain saya, gitu. Enggak kok Pak, X9 itu X itu tidak selalu eksperimen. Kalau saya lihat
historisnya ini produk ini X ini adalah experience itu. Wah, masuk ini. Experience. Masuk toh? Bagus itu. Masuk itu. Masuk. Keren. Ambiar. Itu harus dicari itu Mas, cewek itu Mas. Nggak tahu kemana sekarang. Berjasa ya dia. 7 tahun yang lalu itu. 7 tahun yang lalu. Lah terus sebelum ini diputuskan jadi brand, jadi sebuah, maksudnya diproduksi kemudian untuk diperjualbelikan, itu yang mendasari apa Mas? Apa karena ada sebelumnya ada yang tertarik, aku pengen dong gitu, atau memang kayaknya saya dari jasa saya mau melompat dari produsen gitu, atau gimana? Apa memang ada cita-cita dari dulu atau gimana? Gak tahu juga, saya juga saat itu mengalir aja karena apa ya, itu passion saya, bikin terus ya pertanyaannya kayaknya malah kenapa kok bikinnya speaker kolom itu yang kecil itu gitu loh, dengan komponen kecil itu. Kalau masalah kenapa kok dari rental akhirnya itu sih kurang ini ya, lebih spesifik lagi kenapa di awal-awal produksi atau launching atau ide pertama dijual itu kok produknya kolom gitu loh. Kalau kenapa Mas? Produk itu ada, saya gimana ya, ada satu hal yang saya mengutip kata-kata dari seorang ahli. Wah, ini agak serius ini. Siap-siap nih, siap-siap. Mengutip kalimat dari seorang ahli hipnoterapi. Katanya kalau orang setelah menjalani proses hipnoterapi itu akan memunculkan banyak gagasan, ide-ide yang luar biasa gitu loh. Oke. Nah, kayaknya saya juga terkena itu gitu loh. Iya benar ya. Saya meyakinin itu. Walaupun passion saya gitu loh. Tapi saat itu, nah, setelah hipno itu, jadi saya pernah tahun 2012 persis kan. 2012 saya hipnoterapi karena saya punya sakit yang agak parah, yaitu apa ya namanya ya, panic attack apa ya, panic attack. Oke. Banyak Ya, Mas, banyak jadi yang ngalamin. saya takut naik pesawat, takut di tempat gelap, takut masuk terowongan, takut keluar ini keringat di punggung itu. Nah, setelah saya hipno itu pulang naik pesawat udah lagi. Oh ya? Nah, kata beliau memang biasanya nih kalau orang setelah mengalami proses hipno, dia memberi contoh misalnya salesman ya, misalnya sales biasanya income-nya sehari itu bisa dapat 5%, setelah di hipno itu bisa 3 kali lipat gitu, katanya sih. Oke. Jadi cuman kalau saya tarik benang merahnya sih nyambung juga sama saya. Memang ada positifnya, yaitu semangatnya luar biasa. Oke. Kita nggak pernah capek, ide-ide itu muncul dan harus cepat dijalankan semua ide. Eksekusi itu. Ya? Iya, eksekusi. Sampai sekarang. Ya mungkin secara fisik lebih seger, tidak terganggu dengan tadi mungkin ya panic attack-nya. Jadi lebih dari psikologis dulu baru ke fisik kan pasti. Oke. Psikologis dulu baru ke fisik. Iya. Tapi belum terjawab. Kenapa kolom? Apa itu? Kolom. Ya, saya lupa ingat. Cuman kalau kolom itu dalam keseharian kita itu ada masa-masa kecil saya itu setiap keluarga itu pasti ada TV di rumah. Ya. Nah, mungkin saya mengalami ketika asik nonton TV, kelupaan acaranya tuh kita cocok mungkin kalau kita orang musik ya pas zaman dulu apa ya, Aneka Ria Safari kayak misalnya zaman dulu ya. Pasti kan kenceng. Pernah nggak dikomplit suruh ngecilin?
Dari situ awalnya. Artinya, saya berpikir bahwa komponen TV itu kan kecil loh. Kalau kita nonton konser di TV, itu serasa komplit. Karena efek mata kita melihat pertunjukannya, telinga kita mendengar, walaupun speakernya kan kecil, tapi ring frekuensinya tuh seperti komplit kita benar-benar nonton konser itu. Nah, berawal dari pikiran itu, saya mencoba untuk membuat dengan komponen sekecil itu gitu loh. Dengan komponen TV pada saat eksperimen ya, belum yang sekarang. Ya, itulah awalnya. Loh, ini mungkin orang-orang pasti bertanya-tanya nih Mas. Kita kan baru kuliah kemarin. Buat yang lagi nonton mungkin bertanya-tanya kuliah apaan sih gitu ya. Jadi kami waktu itu masuk ada berapa ya? 30 orang kali ya. Kami kuliah audio lah. Ngambil diploma. Ini kaosnya nih. Melbourne Polytechnic, tapi kuliahnya di Enter Audio House. Nah, ini bukan promo. Nah, cuman kembali ke pertanyaan saya, mungkin orang-orang jadi bertanya, loh, emang dulu backgroundnya apa? Kok kuliahnya sekarang? Emang waktu bikin speaker itu, Mas Sony ini backgroundnya apa waktu itu? Sudah ngerti teori kolom itu kan sebenarnya line array juga kan, Mas? Sebuah array speaker yang disusun sedemikian rupa itu. Iya. Belum ditumpuk beberapa box pun dia sudah array ya gitu. Array. Ya. Ya dulu saya sempat punya beberapa guru lah ya. Banyak guru-guru saya di Indonesia. Sebenarnya banyak. Nggak harus kita belajar dari textbook yang dari dari luar sebenarnya. Dari situlah saya rangkum, saya praktekkan seperti itu. Pun melalui proses panjang, ketika saya launching pun itu belum sempurna. Ceritanya gitu. Jadi masih melalui penyempurnaan lagi yang kebetulan tidak ada versi MK ya, jadi auto lah saya sempurnakan kekurangannya kemarin apa gitu loh. Dari situ kemudian berkembang ya. Ya. Ide berikutnya itu karena hipnoterapi tadi. Bisa jadi. atau kasihkan dagangannya dibeli orang ya. Iya toh. Kalau nggak ada yang beli kan udah. Benar-benar. Ya saya pernah dikasih tahu kalau ya usaha tidak kenal menyerah harus ya. Konsisten tuh wajib. Tapi harus menghasilkan supaya kita juga tetap semangat ya. Ada batas waktunya. Kalau kita itu idealis toh, kalau saya punya ide ini, laku nggak laku, oke lah kalau masih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan. Di atas 6 bulan, habis toh. Iya benar. Kita harus cepat berubah haluan gitu loh. Nah, kasusnya X waktu itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru laku. 5 bulan? Kan belum, 5 bulan baru laku. Tapi kan masih sesuai teori saya, belum di atas 6 bulan gitu loh. Jadi saya masih lanjutkan. Kalau udah lewat 6 bulan kan kita harus berpikir, ini kalau diteruskan habis gitu. Jadi pada saat itu seandainya lewat dari lewat dari 6 bulan gitu, mungkin nggak diterusin ya Mas ya? Mungkin nggak diterusin, artinya bukan nggak diterusin ya. Tapi yang jelas saya mengalami kejiwaan saya waktu itu sangat-sangat drop karena kita udah GR dulu ya. Ini banyak kasus di luaran sana juga rata-rata seperti itu. Bermain dengan ide, merasa idenya paling top, ke GR dulu.
udah merasa paling dan paling gitu loh. Sebenarnya kita saat itu kalau introspeksi banyak kekurangannya gitu loh. Nah, setelah 5 bulan itu kan laku itu kita sudah ada perbaikan karena waktu awal launching grillnya masih pakai kain jelas secara estetika kan kurang cakep walaupun suaranya cakep gitu loh. Terus berani diikutkan di Expo ya, SMAC ya, Surabaya Musik Expo. Nah disitulah kita dibutuhkan keberanian dan perhitungan yang matang. Karena kita disandingkan sama brand-brand Eropa. Kita saat itu produk lokal banget, komponen lokal, terus dan paling kecil dari bentuknya gitu. Jadi artinya keberanian dan perhitungan. Tapi kadang meleset juga loh. Jadi iya begitulah namanya proses. Proses gitu loh. Meleset ya nggak apa-apa kalau masih ada tenggang waktunya nih kalau meleset terus diterusin habis toh. Udah berapa produk tuh Mas? Ada berapa produk yang udah didesain? Yang kalau produk banyak sekali, cuman yang dibikin massal itu kira-kira mungkin 15 produk kali ya, seri ya. Dari 15 kalau itu prosesnya gimana? Apa ada tetap ada gagal-gagalnya lagi? Atau lancar-lancar aja? Dari semua seri sih ngitungnya dari ini ya pasar ya. Semua laku kok karena punya pasar sendiri-sendiri ya. Artinya begini, kebetulan kita kembali ke awal. Kalau saat itu saya meluncurkan produk speaker, box speaker yang modelnya biasa saja, gede gitu. Kayaknya sulit berkembang. Karena kita kalah dengan brand-brand lokal lainnya atau brand-brand China ya. Murah-murah sekali gitu. Cuman unik. Kita bisa bertahan karena setiap muncul selalu unik. Speaker kolom yang bisa jadi Lenre, ya, kan unik gitu. Dan itu jadi polemik berkepanjangan 2 tahun dulu jadi polemik itu. Statement saya mengatakan ini Lenre loh. Kita dibully segala macam. Ya. Berikutnya unik lagi kan. Speaker yang bisa tenggelamkan dalam air saat berbunyi. Nah, itu tahun berikutnya. Memang disengaja dibuat untuk itu. Pasar yang saya bidik kan kita di Bali itu kan banyak kafe-kafe, hotel, resto yang di tepi pantai. Rata-rata speaker mereka, speaker taman ya. Itu rata-rata pasti dibikinin tutup atau dibikin cover atau kan estetikanya jadi hilang. Dari situ memancing saya untuk membuat produk yang tahan air. Nah, tahan airnya ini kalau kita cuma ngomong, ini tahan air, itu kurang keren. Kita harus buktikan, ini bisa tenggelam di dalam air gitu loh. Tenggelam ya? Tenggelam dalam air. Boom, wah rame gitu kan. Membelalakkan mata dunia gitu loh. Iya benar. Seru. Mas tadi sempat ngomong, ini produknya udah lokal, pakai komponen lokal. Itu sengaja begitu, alasannya apa Mas? Kenapa pakai komponen lokal? Bentar, ini kayaknya pertanyaan asli sehari-hari kita ngumpul kuliah tuh nggak pernah tahu tentang SNEM. Baru wawancara ini baru pertanyaan yang benar-benar jadi tahu gitu loh. Ini kan yang nonton kan nggak cuman yang teman kuliah kan, ini kan yang nonton seluruh dunia loh ini. Wah, hati-hati loh ini. Iya. Saat kuliah kan nggak ngoper loh, nanya gitu-gitu. Apa? Ya pasti ada alasannya lah ya. Alasan yang fakta gitu ya. Itu adalah saya memudahkan konsumen ketika terjadi masalah dengan komponen tersebut, misalnya driver putus kayak atau woofernya jebol kayak gitu. Bendanya ada di mana saja. Ibaratnya di warung-warung terdekat itu spare part itu ada. Ya beda cerita
Ya ini nanti pasti ada yang nggak enak hati nih kalau saya ngomong terlalu jauh. Kenapa? Iya toh. Tapi faktanya kan begitu. Ketika Ya. kasus pandemi corona ini, kita nggak tahu sampai kapan kalau saya pakai spare part dari sono, gitu loh. Iya, iya, iya. Ini contoh yang terjadi saat Contoh yang ini kan. paling nyata saat ini ya. Iya, Mas, kenapa Bali? ya ini pertanyaan banyak juga. Kenapa Bali? Pasti nanti mengarahnya apa ya, investasinya tinggi. Gitu. Kenapa nggak di Jawa aja yang tanahnya murah, Iya. luas gitu? Ya. Ya karena saya feelingnya di Bali, Sejak tahun 90 saya sudah berada di Bali. Aslinya Jawa Timur, tapi masa anak sampai remaja ngapak-ngapak, ada Rurika. Iya kan? Iya, iya, iya. Oke, Saya di oke, oke. Gombong, Ah, itu Purwakarta. Purwokerto. Ini jadi buat yang belum tahu mungkin ya, buat yang belum tahu, jadi kami berdua ini berakar di rumput yang sama. Tapi sebenarnya secara kesukuan kita beda ya. Saya keturunan Batak, tapi lahir besar di Jawa. Sedangkan Mas Sony asli asli Gombong ya Mas ya? Tulungagung, Jawa Asli Timur. Tulungagung. Ya, SD, SMP, SMA di Gombong. Baru ke Sumatera dulu, Sumatera dulu. sempat kerja di dulu ya. Lalu langsung lompat ke Bali. Iya. Jadi ini buat 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 yang belum tahu nih Mas ya. Ini kalau boleh saya ceritain sedikit, Mas Sony ini pernah cerita ke saya pengalamannya gimana dia merantau di hutan Sumatera ya. Bagaimana Ya, dia memulai pekerjaannya, memulai usaha-usahanya, bagaimana bertahan terhadap krisis. Nah, mungkin ada nggak Mas yang bisa dibagi ini Mas, dengan ini kan COVID-19 ini kan impact-nya ke semua orang ya, seluruh dunia. Ada nggak yang ingin disampaikan sebagai pelaku usaha gitu ke teman-teman? Kan banyak tuh di sosial media udah mulai ngeluh kan. Apa Mas yang bisa di-sharing ke teman-teman dalam menghadapi situasi seperti ini? ya kita mengimbau teman-teman semua merasakan. Mungkin bisa jadi persentasenya sama lah ya, mau yang berada maupun yang nggak berada, profesi apapun, persentasenya sama. Jika teman-teman misalnya profesi di bidang audio, rental, atau sound audio engineer, mixing engineer, dan pengusaha sama. Pengusaha juga kebagian porsi lebih gede lagi. Misalnya, saya ada beberapa divisi resto ya. Kita tutup sudah mulai bulan April yang lalu. Maret ya, awal Maret. Listrik itu kan banyak gede banget toh, karena pemakaiannya gede, rata 30.000 watt ya. Wow. Biaya bebannya berapa? Padahal kondisi tidak terpakai, gitu kan. Itu. Kedua, memikirkan anak-anak kita yang selama ini bantuin kita. Nah itu kan jumlahnya cukup banyak. Jadi intinya persentasenya sama. Nah, lalu sebisa mungkin kita mengalirkan energi positif ke semua yang ketemu sama kita, atau mungkin di medsos, bahwa badai pasti berlalu gitu ya. Kemudian untuk mengatasi, pasti semua orang akan mengalami shock ya, psikologisnya, akan mengalami pertanyaan sampai kapan, terus muncul ketakutan, bagaimana kalau sampai setahun berjalan, amit-amit ya, tidak sampai terjadi seperti itu. Tapi saya yakin semua ngalami, Kang Yudham pasti ngalami juga. Nah kita manfaatkan waktunya sebisa mungkin dan memanfaatkan
benda-benda atau barang-barang yang kita udah punya. Ya toh, ya mungkin kita lakukan karena passion kita bidang ini ya kita tetap ya melakukan ini. Kalau saya sendiri berkebun sekarang. Jadi berkebun ya? Berkebun. Saya manfaatkan workshop itu, halamannya tuh penuh itu. Saya tanami ya, jangan bayangkan nanti, waduh modal lagi. Kagak, kita beli benih kangkung itu berapa duit sih, 15.000, itu kan dapat biji banyak banget gitu loh. Iya, ada kangkung, sawi, timun, terong, dan ini sudah lagi subur-suburnya sekarang ini. Nah, Wow. di situ semangat. Saya merasakan bangun tidur cepetan. Saya pengen nengok yang kemarin sore saya siram, paginya seperti apa. Kemarin masih 1 senti, paginya pasti ada perubahan terus. Disitulah kita lupa dengan beban ya, gitu loh. Ya beban masih tetap ada. Ya kita terhibur dengan itu. Di situ lagi saya juga bisa merasakan gila ya. Kita nggak pernah katakan berpikir bahwa ini mujizat di sekitar kita loh. Contohnya biji kangkung saya tanam nih, saya masukkan ke 1 senti dari permukaannya. 2 hari 3 hari dia di tanah yang keras, dia bisa mendongkel si tanah itu. Kan dia tumbuh. Apakah itu bukan mujizat? Kita nggak pernah melihat itu loh. Dulu ketika kita belum ada musibah ini. Nah, terus malam gini saya malam mesti nengok ke sini, tak siramin, malam siramin. Pagi udah berubah lagi, ada yang tumbuh lagi, daunnya tambah dari 4 daun jadi 5 daun. Ya itu aja. Saya dulu pernah ngomong di awal-awal, ini nanti yang akan bertahan adalah kaum petani. Ya, ternyata benar. Sampai hari ini saya banyak mendengar di medsos, di berita-berita, banyak yang membahas itu. Secara umum, keseluruhan yang paling bertahan adalah petani. Nah, saya menanam itu, saya nggak berhitung untung rugi dalam bentuk materi, kagak. Kita ngomong lah, kemungkinan terburuk terjadi sesuatu, pasar tidak ada yang buka, ya toh, kita bisa manfaatkan itu. Buat maem sendirilah. Ya kalau sendirinya sendiri situ sama sendiri saya kan beda. Sendiri situ berapa? Berdua, bertiga ya. Bertiga. Saya di 3, saya malam ini itu mungkin ada 30-40 orang di tempat kita. Gitu loh. Saya setuju loh itu melihat kenapa Mas Sony demikian apa ya? Ya karena ada pertumbuhan. Ada melihat harapan. Ada yang tumbuh, harapan, ada yang tumbuh. Betul. Iya. Harapan. Kita malam mau berharap besok pagi dari rumah itu sudah punya harapan. Aku mau lihat ternyata benar ada perkembangan. Itu psikologis loh. Psikologis betul. bukan materi. Iya. Jadi dari tadi kita juga dari awal udah nyerempet itu sebenarnya semuanya bagaimana kita aja ya. Bagaimana kita menyikapi rasa pikiran kita. Siapa yang nggak takut dikira saya nggak punya rasa? Punya. Tapi ya itu tadi ya, selain berdoa loh ya. Kita nggak bisa ngomong berdoa terus nggak bisa kalau nggak ada action. Lele saya piara lele itu kemarin. Maaf saya ulang lagi. Jangan ngomong nanti ya modal lagi. Kagak. 1 ekor cuma 300 perak kok. Saya tanam 2.500 ekor itu berapa duit ya? Ya 80% lah yang hidup kan masih banyak banget gitu. Dan ini sekarang ini udah lumayan gede nih sekarang. Ini inspirasi loh buat teman-teman kalau nonton nih bisa. Menarik. Jadi jangan berhenti di situasi inilah ya gitu ya. Kita kerjakan apa yang mungkin bisa kita kerjakan. Dan memanfaatkan misalnya mungkin banyak yang nonton mungkin dari teman-teman pengusaha audio lah, mungkin rental. Itu kan punya barang-barang itu. Saya manfaatkan itu. Itu triplek stok ini kok, stok box saya itu triplek saya bikin kolam.
Kita manfaatkan yang ada. Iya. Kemudian ini saya bikin 2 lantai loh sekarang. Si kebun ini. Lele sama sayur apa itu? Sawi itu kan nggak tahan panas. Kalau siang itu matahari langsung ini. Dia layu siang. Sore seger lagi. Dia sebenarnya perlu paranet. Akhirnya kemarin kita rencana nyusun untuk tiang-tiangnya paranet. Ternyata saya punya bekas rental, itu scaffolding banyak banget. Bekas panggung saat saya kita pakai, kita pasang, dan ada sisa-sisa bekas plat besi, bekas laser ya, laser bikin bracket itu kan ya. Itu kita susun jadi atapnya. Awalnya kita mikirin atap supaya nggak panas. Ternyata kok kuat. Muncul ide baru lagi. Wah, ini buat naruh polybag lagi untuk tanaman yang tahan panas. Misalnya cabai itu kan tahan panas, terong. Taruh di lantai 2. Keren kan? Dan 1000 apa namanya? Pohon cabai muat itu. 1000 polybag muat itu dan kuat, sangat kuat. Jadi belum videonya panen saya. Mas? Belum. Ini yang saatnya panen sawi sama kangkung. Udah sebulan. Ya? Udah cepet sekali. Itu paling asik itu kangkung. Cepet sekali dia. Perawatannya juga nggak banyak ya? Nggak ada perawatan. Kita kasih pupuk sekali aja. Nggak ada. Air aja. Pagi sore, pagi sore. Ya ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman yang nonton. Saya juga setuju sama Mas Sony bahwa melihat sesuatu yang bertumbuh itu bisa memotivasi kita. Spirit. Paling nggak membuat kita bertahan. Spirit. Karena ada harapan. Kita melihat ada harapan. Mas, singkat aja Mas. Setelah COVID ini berlalu misalnya, rencana apa Mas yang paling... Saya kok belum berpikir malah ya. Jadi masih bertahan dan semoga cepat berlalu gitu. Amin. Yang jelas harapan toh gitu. Betul. Bukan rencana tapi harapan. Harapannya ya normal ya laku lagi barangnya gitu. Ya toh. Jadi ya. Wah, asik banget. Mas Sony, thank you banget waktunya. Karena ini dunia, jadi kita nggak, ini masalah dunia kan, seluruh. Masalah dunia. Beda jadi dengan saya ngalami krisis 98, beda dengan sekarang. Krisis 98, saya masih bisa jualan nasi bungkus, ya, dan laku banget sekali itu, sehari bisa 750 bungkus loh, saya jualan di tepi jalan gitu. Karena aman. Sekarang saya lakukan itu kemarin, jualan juga di depan logo itu. Laku memang. Ini kalau saya kembangkan, ini inspirasi juga loh ya. Ini kalau saya kembangkan, kita buka bahasa kerennya outlet, mungkin 10 outlet lagi, itu masih peluang. Cuman saya kan takut dengan anak-anak saya yang pelanggaran PSBB. Jarak itu loh, apa namanya? Social distancing. Social distancing kan dengan pembeli gitu loh maksudnya. Karena kan yang beli kan masih banyak orang gitu. Kita 98 kita jualan nasi bungkus. Saya sih keren-keren aja mau jualan apapun. Ya nggak? Sekarang mah ego, perasaan gak keren buang tempat sampah aja ya. Yang diperlukan adalah semangat. Yang diperlukan kemauan untuk bertahan. Kita punya harapan. Kita tetap punya harapan. Mas, thank you banget buat bincang-bincangnya.